Halo, apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya trendsetter program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Kerja, kerja, dan kerja lagi. Inilah kesibukan Lesti mengisi momen liburan sekolah menyisakan pemandangan mengejutkan. Ya, jika murid sekolah lain menyambut momen liburan ujian nasional dengan rencana liburan seru, Lesti justru berbeda. Siswi yang masih duduk di bangku kelas 1 SMU ini justru mengisi momen libur sekolahnya dengan jadwal show yang padat beruntun. Pemandangan seperti inilah yang ditemui oleh tim Hotshot ketika mengunjungi rumah Lesti pekan ini. Di kamarnya yang serba pink, Lesti terlihat tengah sibuk mengemasi barang serta perlengkapan show-nya ke dalam sebuah koper. Rupanya Lesti tengah bersiap-siap menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk melakukan show. Uniknya alih-alih mengeluh karena tak bisa menikmati liburan normal seperti teman sekolahnya yang lain, tapi Lesti justru melanjutkan aktivitasnya dengan senang dan ringan saja seperti ini. Halo pemirsa Hotshot, masuk lagi ke kamar saya yang berantakan ini. Berantakan, iya kalau ada akunya pasti berantakan banget karena memang gimana ya, ya gitu deh. Yang masuk di sini tuh kayak teman-temanku semua, teteh, bibi masuk pada berantakin. Kadang adik aku suka yang banyak berantakin, padahal aku sendiri yang ngeberantakin. Mau prepare untuk nanti, mau besok ya tah, besok nanti malam kayaknya Dede mau berangkat ke Tarakan, mau keluar kota lagi. Jadi Dede mau beres-beres baju apa aja yang mau Dede bawa, yang pasti baju nyanyi sama baju buat pulang pergi gitu aja. Lagi libur, lagi UN, sama kemarinnya juga libur kan, ada apa ya, pokoknya libur minggu ini libur Dede. Tarakan, terus nanti ke, pokoknya bulan ini tuh Medan, terus ke apa lagi, terus apa lagi ya, Ternate. Satu hari palingan 3 atau 2 baju, karena kan apa ya, jadi suka suka kadang mau pakai baju ini tapi tiba-tiba ganti gitu, nggak mau pakai baju ini. Dan mengejutkan, selain baju, pengering rambut hingga sederet perlengkapan manggung yang harus dipersiapkannya, Lesti juga terlihat menyisipkan setumpuk obat-obatan ke dalam isi kopernya. Obat apa gerangan yang dibawa serta oleh Lesti? Mungkinkah Lesti tengah sakit tapi tetap melanjutkan show sehingga harus membawa serta obat-obatan dalam kopernya? Rupanya tak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Lesti sempat jatuh sakit sehingga konon nyaris jatuh saat melakoni show. Gara-garanya, Lesti sempat melakukan diet berat tanpa mempertimbangkan unsur kesehatan sehingga jatuh sakit. Akibatnya kini kemanapun Lesti pergi, pedangdut yang baru berusia 16 tahun itu wajib membawa obat kemanapun pergi, termasuk show di kawasan Tarakan, Kalimantan. Dede suka bawa ini tusukan. Tapi ini kan banyak karena bajunya kecil-kecil. Ini barang 3 ini ya? Iya, Sama catok, karena rambut Dede kan pendek, harus di blow. Terus kalau nge-blow sendiri kan tinggal dicatok aja, itu catoknya kecil juga, jadi enak. Ya kemarin Dede 2 minggu kayaknya sakit. Sakitnya memang karena makannya nggak teratur, jadi kan ceritanya pengen kurus ya. Pengen kurus ceritanya. Terus nggak makan malam, memang malam udah nggak makan malam Dede. Terus kayak pagi-pagi tuh gak makan, sarapannya cuman ya gitu minum aja terus, dan sebenarnya minum juga kurang gitu, akhirnya kayak demam, dehidrasi mungkin ya itu. Terus dari kan nyanyi terus kalau habis nyanyi itu jarang minum. Nah itu tuh nggak boleh, apalagi kalau untuk penyanyi katanya harus banyak minum. Akhirnya ya ini masih ada juga obatnya, sekitar juga sih, jadi obat lambung, terus vitamin, terus ini obat kembung, sama pusing sama demam.
Tapi sakit yang sempat dirahasiakan Lesti dari publik tersebut juga menyimpan teka-teki. Pasalnya Lesti dikabarkan tengah galau karena kondisi tumor jinak di bagian dada sang ayah semakin menunjukkan dampak memprihatinkan. Jika sebelumnya Endang Mulyana sang ayah tidak pernah mengeluh, kini ayah Lesti tersebut justru mulai merasakan kesakitan di bagian dada hingga punggung. Tapi alih-alih bersedia melakukan operasi untuk menghilangkan tumor di bagian dadanya, ayah Lesti justru menolak dan lebih memilih pengobatan alternatif. Salah satunya dengan memakan semut Jepang yang dipercaya berkhasiat seperti berikut ini. Semut Jepang, minuman tradisional Jepang. Bukan beli sih, dikasih. Kasih. Kemarin kan kebetulan ke Pangkalan Bun, ke Kalimantan Tengah ya. Nah itu ada ketemu sama Bapak Bupati ya, kebetulan dia juga menderita apa gitu. Cobalah minum ini, saya juga minum ini katanya, alhamdulillah penyakitnya agak berkurang. Siapa tahu ya penyakit Bapak juga. Ya mungkin kalau saya memang udah terlalu ini sih. Ya mungkin saya coba ya nggak apa-apa, bawa aja pulang gitu. Nih. Ini pemirsa semutnya. Jadi yang semut Jepang ini bisa menyembuhkan, bisa juga kencing manis apa gitu segala macam. Cuma memang dulu juga saya pernah makan juga waktu itu saya batuknya yang nggak sembuh juga, saya makan ini alhamdulillah sembuh. Pernah waktu masih kecil, saya masih umur 8 tahun 9 tahun gitu. ya itu kata Bapak tadi, biar memperlambat pertumbuhannya aja gitu, biar nggak tumbuh lagi itunya dagingnya. Ada apa dengan ayah Lesti? Jika Lesti dikabarkan sampai rela mengenjot tenaga melakoni show dari daerah ke daerah demi mengumpulkan biaya operasi tumor sang ayah, tapi mengapa Endang Mulyana seolah enggan melakukan upaya medis seperti operasi, tapi hanya menempuh usaha alternatif? Benarkah ayah Lesti terlalu takut menjalani operasi yang konon mengundang resiko? Lembek, makanya dibilang itu dokter ini memang jinak, cuma sekarang udah karena ininya udah terlalu besar, jadi nanti operasinya operasi sedang. Cuman namanya operasi itu semua mengandung resiko gitu. Jadi apalagi di pusat ini kan bisa ke paru-paru juga. Ini udah ketarik ke sini terasa pegel gitu. Saya khawatirkan tuh, saya lagi misalnya berobat terus penyembuhannya yang saya khawatirkan itu lama, proses penyembuhannya itu. Terus takutnya dia malah ada misalnya oper ke luar negeri atau keluar kota, yang antarnya tuh siapa? Kan kakaknya masih masih sekolah gitu. Pernah tuh waktu itu sempet Dede juga nggak diantar sama Bapak tuh, kayak ya nggak konsen, nyanyi tuh nggak benar gitu. Jadi kayak aduh ya Allah, mungkin ya ini. Tapi ya mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak juga cepet-cepet pengen dioperasi ataupun apapun itu caranya, yang penting Bapak sembuh aja gitu. Ya, menjadi tulang punggung keluarga, Lesti juga seolah menjadi matahari penyemangat yang membuat sang ayah untuk tetap bertahan dari tumor yang dideritanya. Ironisnya, meski kini mulai merasakan sakit, tapi toh Endang Mulyana masih kekeh belum bersedia melakukan operasi dengan alasan menunggu saat yang tepat bagi Lesti, membuat Lesti menangis. Pasalnya bahkan ketika berusaha disemangati oleh Lesti dengan iming-iming ibadah umroh agar bersedia melakukan operasi, sang ayah justru menolak, sehingga membuat Lesti tak bisa lagi berkutik membujuk sang ayah, melainkan dengan puisi bernada cinta untuk ayahnya berikut ini. Ini janji dari diri saya sendiri, saya pengen berobat sebelum berangkat umroh, dan itu berangkat umroh sekalian jadi bisa dibilang nasihat saya supaya kalau udah sembuh saya berangkat gitu. Berpikir iya, tapi berpikirnya tuh gimana nih caranya biar Dede tuh dapat solusi gitu, biar dikasih jalan yang baik gitu. Terus kayak dari bapaknya pun juga kan nggak pernah yang ngeluh apa gini, nggak. Terus banyak support dari teman-teman juga. Dipikirin mah iya, karena kan perlu juga kan, segala sesuatu juga masalah atau apapun itu harus dipikirin karena biar selesai semuanya gitu. Tapi dipikirin jangan terlalu berlarut. Kalau cuma dipikirin doang nggak ada usahanya mah kan nggak bakalan ada ininya gitu. Ya gitu aja sih. Untukmu ayah, ayah, engkaulah pahlawanku, nyawamu nyawaku. Hampa rasanya hari-hari tanpa bimbinganmu ayah.
Uang dan berlian pun tak mampu membalas semua jasamu. Sebanyak apapun harta, tak mampu membayar semua kasih sayangmu. Hanya bait puisi ini yang dapat aku sampaikan untukmu, Ayah. Terima kasih, Ayah. I love you. Kian mendekati meja hijau, Saipul Jamil semakin mendulang babak penuh ujian. Terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur, kabarnya pihak Saipul berusaha berdamai dengan pihak korban DS dengan menawarkan uang lebih dari 200 juta rupiah. Benarkah ini sinyal bahwa Saipul Jamil takut kalah menghadapi meja hijau sehingga berusaha membeli kebebasannya? Tapi benarkah tawaran damai pihak Saipul justru berujung blunder panas? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.